Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pengumpulan dan penyajian data. Catatan penting. Pengumpulan data. 1. Pengumpulan data dilakukan untuk data pribadi atau lingkungan. Data pribadi meliputi tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain-lain. Data lingkungan adalah lingkungan sekolah siswa. 2. Ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu cara tes, wawancara, angket, observasi, dan lain-lain. Penyajian data. 1. Penyajian data ditujukan agar data mudah dibaca. 2. Ada beberapa cara penyajian data yang dibahas, yaitu A. Cara daftar, B. Cara tabel, C. Cara diagram gambar atau piktogram, D. Cara diagram batang, dan E. Cara diagram garis. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh penyelesaian Asik Berlatih halaman 244. Soal nomor 3. Berikut adalah data transportasi siswa yang digunakan ketika berangkat sekolah. Kita lihat pada data ada yang jalan kaki, naik bis, naik angkot, dan sepeda. Pertanyaan A. Buatlah diagram gambar dari data di atas. B. Sebutkan transportasi yang sering digunakan siswa ketika berangkat sekolah. Penyelesaiannya kita buat judulnya transportasi siswa. Lalu kita siapkan tabel diagram gambarnya. Diagram gambar terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk transportasi, dan kolom ketiga untuk diagram gambar. Dan di bawah kita cantumkan keterangannya. Gambar kuning untuk mewakili 10 orang, gambar biru untuk mewakili 5 orang. Kita mulai dengan jalan kaki, yaitu sebanyak 30 siswa. Maka pada kolom diagram gambar kita sajikan gambar yang berwarna kuning sebanyak 3 buah. Lalu untuk yang naik bis sebanyak 50 siswa, maka pada kolom diagram gambar kita sajikan gambar kuning sebanyak 5 buah. Dan untuk naik angkot sebanyak 65 siswa, maka pada diagram gambar kita cantumkan gambar kuning sebanyak 6 buah dan gambar biru 1 buah. Dan untuk sepeda sebanyak 40 siswa, maka kita sajikan pada kolom diagram gambar sebanyak 4 buah yang berwarna kuning. Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan yang B. Sebutkan transportasi yang sering digunakan siswa ketika berangkat sekolah. Jawab, yang sering digunakan siswa ketika berangkat sekolah yaitu naik angkot. Soal nomor 4. Lani mencatat siswa pengunjung perpustakaan selama 1 bulan. Lani mencatat dari buku tamu perpustakaan. Dalam 1 bulan, Lani membagi data menjadi 4 bagian, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Minggu pertama pengunjungnya 60 siswa, minggu kedua pengunjungnya 70 siswa, minggu ketiga pengunjungnya 85 siswa, dan minggu keempat pengunjungnya 90 siswa. Pertanyaan A. Sajikan data pengunjung perpustakaan di atas dalam diagram batang. B. Kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? C. Kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Penyelesaian, kita tulis dulu judulnya diagram batang pengunjung perpustakaan. Lalu kita buatkan sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk minggu
ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Sedangkan sumbu tegak untuk banyaknya siswa. Kita mulai dengan minggu pertama, yaitu sebanyak 60 siswa. Maka pada minggu ke-1 kita buatkan batangnya yang berbentuk persegi panjang. Kemudian minggu kedua 70 siswa. Minggu ketiga 85 siswa. Minggu keempat 90 siswa. Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan yang B. Kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? Kita lihat pada diagram batang. Untuk menentukan pengunjung yang paling banyak, yaitu yang batangnya paling tinggi. Jawab minggu keempat. Kemudian, kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Kita lihat pada diagram batang. Untuk menentukan yang paling sedikit, yaitu yang batangnya paling pendek. Jawab minggu ke-1. Soal nomor 5. Berat badan seorang bayi dari umur 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. 0, 3 kg 1 tahun, 7,5 2 tahun, 8,5 3 tahun, 9,5 4 tahun, 10,5 dan 5 tahun 12,5. Pertanyaan A, sajikan data dalam diagram garis. B, kapan berat badan bayi tersebut mengalami kenaikan tertinggi? C, berapa berat badan bayi tersebut saat lahir? Penyelesaiannya kita buat judulnya berat badan bayi. Lalu kita siapkan sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk umur bayi dan sumbu tegak untuk berat badan bayi dalam satuan cm. Kita mulai dengan 0 tahun. Maka pada titik 0 kita sambungkan dengan berat badan 3 kg. Kita buat titiknya, kemudian 1 dengan 7,5, 2 dengan 8,5, kemudian 3 dengan 9,5, 4 dengan 10,5, dan 5 dengan 12,5. Setelah titik-titik kita buatkan, maka tinggal kita sambungkan dengan garis. Dan inilah diagram garis dari berat badan bayi. Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan B. Kapan berat badan bayi tersebut mengalami kenaikan tertinggi? Maka dengan mudah kita akan menjawab, yaitu kenaikan tertinggi dari 0 sampai 1 tahun. Yang C, berapa berat badan bayi tersebut saat lahir? Jawabannya saat lahir 3 kg. Demikian pembahasan tentang contoh penyelesaian asik berlatih halaman 244 yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian data. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.